Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbana wa aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah selalu memberikan kita taufik, hidayah, kenikmatan-kenikmatan yang semuanya tidak bisa kita hitung. Maka wajib bagi kita sebagai seorang muslim untuk selalu bersyukur atas semua anugerah yang dilimpahkan kepada kita. Salawat dan juga taslim semoga selalu tersampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Perlu kita saling mengingatkan untuk perbanyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah, terutama pada malam ini dan juga besok hari Jumat. Karena kita ini sekarang malam Jumat dan hari Jumat itu diperintahkan untuk banyak-banyak mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah. Dan salawat yang kita ucapkan itu akan ditampakkan kepada beliau setiap hari Jumat. Dan orang yang selalu mengucapkan salawat kepada beliau berkesempatan besar untuk mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Ketika tidak ada lagi pertolongan, mungkin amalan soleh kita tidak mampu menolong kita. Mungkin amalan kita sedikit atau dosa-dosa kita yang terlalu banyak sehingga amalan soleh kita tidak bisa menolong kita di hari kiamat nanti. Harta kita apalagi, keturunan kita, keluarga kita juga tidak bisa menolong kita. Satu-satunya yang bisa menolong kita pada saat itu adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan banyak mengucapkan sholawat, insya Allah berkesempatan besar mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, seperti biasanya kita lanjutkan pengajian rutin membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Kita membahas dosa-dosa besar agar kita menghindari dosa-dosa tersebut. Seandainya kita pernah terjerumus pada dosa-dosa itu, setidaknya kita menyesal dan kita mulai bertobat, memohon ampun, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau barang siapa yang menjauhi dosa-dosa besar ini, insya Allah dia ada jaminan untuk masuk surga. Meskipun dosa-dosa kecilnya itu banyak, tapi dia menjaga dirinya tidak terjerumus di dalam dosa-dosa besar ini, insya Allah dia sangat mudah sekali untuk diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dengan amalan-amalan soleh itu juga bisa menghapus dosa-dosa yang kecil. Tapi dosa-dosa besar ini tidak akan bisa dihapus dengan amalan-amalan soleh, menurut pendapat yang kuat, yaitu harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Rasulullah juga mengatakan sholawatul khamsa, sholat 5 waktu itu menghapus dosa. Jadi ketika kita takbiratul ihram atau sebelum takbiratul ihram niatkan di dalam hati, ya Allah, dengan sholat ini hapuslah dosa-dosa saya. Dengan sholat saya ini bersihkan diri saya dari dosa-dosa yang saya lakukan. Setiap kita sholat, apakah sholat fardu, apakah sholat sunnah, kita niatkan dalam hati, hadirkan itu untuk membersihkan dosa-dosa. Bahkan ketika kita sebelum sholat, kita berwudu. Dengan berwudu, membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kepala, membasuh rambut, membasuh kaki. Niatkan itu semua untuk menghapuskan dosa-dosa. Kemudian kita berjalan ke masjid. Niatkan juga, ya Allah, dengan langkah saya ke masjid itu menghapuskan dosa-dosa saya. Dengan saya pulang juga dari masjid menuju rumah, itu semua mengampuni dosa-dosa saya. Niatkan itu dalam hati. Tapi kalau dosa-dosa besar, harus ada taubat an-nasuhah, taubat yang sungguh-sungguh, dan syaratnya tidak boleh
mengulangi dosa itu lagi, atau paling tidak bertekad dalam hati tidak akan mengulangi dosa besar itu lagi. Ini sangat banyak, kekayaan ayahnya ini besar, anak yatim ini masih kecil atau bahkan mungkin masih bayi, sedangkan kekayaan orang tuanya ini besar. Biasanya yang menjaga harta ini adalah keluarganya, apakah pamannya, pak D-nya, pak leknya, atau paman dan seterusnya, mereka yang akan menjaga harta anak yatim ini. Nah, orang yang bertugas menjaga harta anak yatim ini boleh dia makan secara bijak, karena dia mengeluarkan jasa, dia mengeluarkan tenaga untuk merawat anak ini. Misalkan kalau anaknya tidak punya siapa-siapa, anaknya ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, kedua-duanya langsung meninggal seketika. Qadarullah ada kecelakaan misalkan, kemudian yang selamat hanya anak ini saja, sedangkan hartanya masih banyak. Nah, orang yang merawat anak ini tentu butuh tenaga, dia butuh waktu, dia butuh jasa untuk merawat anak ini. Nah, ini boleh dia makan dari harta anak yatim ini, namun dengan cara sepatutnya. Nanti akan dijelaskan seperti apa batasannya, patokannya, itu yang dibolehkan di dalam syariat Islam. Di sini kata beliau membawakan beberapa ayat dan juga hadis Nabi yang menunjukkan kalau makan harta anak yatim itu termasuk dosa besar. Jadi bukan perkara yang remeh. Dalil yang pertama, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslauna sa'ira. Surat An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, secara tidak wajar, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya sejatinya dia itu sedang memakan api neraka. Jadi orang yang memakan harta anak yatim, kata Allah, dia itu sejatinya sedang makan api. Mungkin selama ini dia makan dengan nikmat, dia makan dengan membeli apa saja. Makan di sini adalah sebuah kalimat untuk menunjukkan kebiasaan orang itu menggunakan harta itu untuk makan, untuk kepentingan perutnya. Ini secara umum. Ya, yang paling didahulukan oleh manusia adalah mengisi perutnya, kemudian baru konsumsi yang lainnya. Tapi yang paling utama itu perutnya lebih dahulu. Nah, bukan berarti kalau hartanya tidak digunakan untuk beli makanan itu tidak terkena ayat ini. Ayat ini umum, apakah harta itu dipakai buat beli makanan, apakah harta itu dipakai buat beli rumah, buat beli tanah, atau buat belanja-belanja barang-barang yang lainnya, tetap dinamakan makan harta anak yatim. Ya, jadi makan, menggunakan atau memakai harta anak yatim ini masuk dalam ayat tersebut. Sejatinya dia sedang makan api neraka. Wa sayaslauna sa'ira, dan tempat kembalinya itu akan dikembalikan sa'ira, di dalam neraka sa'ir. Jadi yang jelas di sini Allah mengaitkan dengan zulman. Orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Berarti kalau tidak zalim, ini tidak mengapa, tidak dilarang di dalam syariat Islam. Sesungguhnya dia akan makan api. Ini termasuk siksaan yang ada di neraka. Salah satu siksaan yang ada di neraka adalah akan dimakankan atau mereka akan diberi makan dengan api. Kita tahu makanan penghuni neraka atau minuman penghuni neraka itu ada banyak. Mungkin kita pernah mendengar ada makanan penghuni neraka yaitu buah apa? Buah zakum. Mereka nanti akan makan dari buah zakum. Penghuni neraka ketika mereka di dalam neraka kelaparan, tidak ada makanan, tidak ada minuman lagi. Mereka sangat kelaparan. Begitu ingin makan atau mereka minta makan, akan diberi makan dengan buah zakum yang sifatnya disebutkan yaitu dasarnya, pohonnya itu tumbuh dari asal dari dasar neraka, dan buahnya ka'annahu ru'usus syayatin,
seperti kepala-kepala setan. Buahnya zaitun, kata Allah, modelnya seperti kepala setan. Ya, mungkin kita nggak pernah tahu gimana kepala setan, tapi mendengar itu sudah sangat mengerikan. Kepala setan, ya, berarti sangat mengerikan. Karena setan ini diciptakan dengan makhluk yang diciptakan dari api. Ya, bagaimana kepalanya Allah alam bisawab, tapi itu sudah sangat mengerikan bagi orang yang mendengarnya. Kemudian Allah sebutkan juga ketika orang yang memakan buah zakum begitu sampai di kerongkongan itu tidak akan masuk ke dalam perutnya, tapi tertahan karena buah zakum ini adalah yang dipenuhi dengan duri-duri. Buah zakum yang dipenuhi dengan duri-duri sehingga tidak bisa menelan, tersangkut di kerongkongannya. Begitu tersangkut, otomatis ingin minum air untuk bisa menghilangkan atau untuk mengantarkan benda yang tersangkut di kerongkongan itu. Begitu mereka minta minum, apa minumannya mereka? Ma'un hamim, dikasih air yang sangat mendidih, air panas yang kata Allah akan memutuskan usus-usus mereka. Perutnya mereka akan hancur begitu meminum air yang sangat panas itu. Dalam ayat yang lain dikasih minum dengan air dengan nanah yang bercampur dengan darah. Nanahnya penghuni neraka. Tetesan-tetesan getah atau nanahnya tubuh penghuni neraka, itulah yang akan diberi minum kepada penghuni-penghuni neraka. Nah, di antara makanan penghuni neraka juga adalah yaitu api. Akan dikasih makan dengan api dan itu akan memenuhi perut mereka. Siapa mereka yang akan diberi makan dengan api? Yaitu mereka yang di dunia makan harta anak yatim secara zalim. Ini tentu ancaman yang sangat keras. Dan ini dosa besar. Bagi kita yang mendengar ayat ini harusnya merasa takut. Jangan sampai kita terjerumus dalam dosa ini, yaitu tidak pandai menjaga harta anak yatim. Ayat yang lain, waqala ta'ala wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Surat Al-An'am ayat 152. Jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Kalau bagi orang yang tidak pandai menjaga harta, maka mendingan angkat tangan. Kalau kita merasa saya ini orang yang nggak pandai menjaga harta, saya kalau sudah ketemu dengan harta itu apa saja bisa saya beli. Karena ada orang-orang yang terfitnah dengan harta yang disebut dengan safih. Padahal safih ini itu sifat bagi para wanita dan juga anak-anak kecil. Anak-anak kecil Allah sifati dengan safih. Wala tu'tus sufaha'a amwalahum. Jangan kalian kasih para sufaha, para safi itu jangan dikasih hartanya sampai mereka itu dewasa. Nah, Ibnu Abbas dan para ahli tafsir yang lainnya mengatakan yang dinamakan dengan safi wanita dan anak-anak. Ini yang tidak pandai menjaga harta. Dikasih berapapun habis atau enggak? Habis, ya. Begitu masuk pasar, yang dibawa berapa, yang mau dibeli berapa. Yang mau dibeli apa saja, tapi begitu sudah masuk pasar lain. Dari rumah pengennya beli ini, tapi begitu udah masuk di pasar, udah masuk di mall, maka yang dibeli apa saja yang dilihat. Yang mana itu enak, yang mana itu dipandang indah, yang mana itu dipandang lucu, itulah yang dibeli. Ya Pak ya? Apalagi buka aplikasi ya, market dan seterusnya ya. Niatnya pingin beli ini tapi ternyata kemana-mana. Ini wanita. Begitupun anak kecil dikasih harta akan habis ya. Bahkan sehari bisa habis. Nah, kalau kita merasa kita ini memang tidak pandai menjaga harta, angkat tangan. Enggak perlu menjaga harta anak yatim. Karena sangat berbahaya. Wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan. Jangan kalian dekat-dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Kalau kita tidak bisa melakukan cara yang terbaik, maka hindari, jangan dekat-dekat, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena ancamannya sangat besar.
Yang dikecualikan adalah mereka-mereka yang pandai menjaga harta. Bagi orang yang pengen mengelola harta anak yatim. Ini juga berlaku buat yayasan-yayasan yang biasanya mengumpulkan dana untuk kepentingan anak yatim. Ya, ada panti asuhan, ada yayasan ini, yayasan itu. Mereka mengumpulkan dana, mengumpulkan harta dari kaum muslimin yang iklannya atau tumas sihru. Yang kedua adalah sihir. Kemudian wa qatlun nafas, membunuh jiwa. Kemudian wa aklur riba, makan harta riba. Wa aklu malal yatim. Salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah dari ketujuh dosa besar adalah makan harta anak yatim. Ini termasuk dosa besar. Dan disebutkan dosa besar yang 7 menunjukkan ini dosa besar yang paling besar. Dosa besar itu ada banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara spesifik ada 7 dosa besar yang harus dijauhi. Penyebutan secara spesifik ini, secara khusus ini menunjukkan 7 dosa ini yang perlu harus selalu diwaspadai. Kenapa? Karena bahayanya sangat besar, ancamannya besar, siksaannya juga paling besar, dan juga paling banyak orang terjatuh dalam 7 dosa ini. Maka hati-hati, ya. Yaitu salah satunya fadzakara minha aklu malal yatim. Rasulullah menyebutkan salah satu dari 7 dosa besar itu adalah makan harta anak yatim. Kemudian kata beliau di sini, wa kullu waliin liyatimin kana faqiran fa aklu bil ma'ruf fala ba'sa alaihi. Maka bagi setiap wali dari anak yatim, orang yang mengurusi anak yatim, kana faqiran, kalau dia itu orangnya fakir, memang orangnya itu tidak punya apa-apa, orang miskin. Maka di sini fa aklu bil ma'rufin fala ba'sa alaihi. Maka boleh dia memakan harta anak yatim dengan cara yang ma'ruf dan itu tidak berdosa atasnya. Berarti apa keterangan dari beliau ini? Sebaiknya kalau bagi orang yang kaya, yang nggak usah makan. Bagi orang yang dibolehkan untuk makan harta anak yatim dengan cara yang baik, itu bagi mereka yang fakir. Dia bertugas menjaga anak yatim, merawat anak yatim, dan keluarganya memang miskin. Maka bagi orang seperti ini dibolehkan makan harta anak yatim secara ma'ruf. Tapi kebalikannya, kalau bagi orang yang memang sudah kaya, ya nggak usah makan. Itu yang terbaik. Kita sudah punya harta banyak, harta kita juga sudah mencukupi untuk kita dan keluarga, dan kita punya tugas menjaga, merawat anak yatim ini, maka niatkan kita menjaga, merawat anak yatim ini untuk mendapat pahala di sisi Allah. Nggak usah makan dari harta anak yatim. Mungkin hartanya kita gunakan untuk kebutuhan si anak yatim saja. Kebutuhan kita nggak usah pakai harta anak yatim. Anak yatim pengen masuk sekolah, daftar ke sekolah ini atau daftar ke pesantren ini, butuh biaya atau tidak? Butuh biaya. Nah, ini bisa kita gunakan dari harta anak yatim. Ya, mungkin orang tuanya punya tanah dan anak yatim ini pengen sekolah, pengen masuk pesantren dan nggak punya biaya. Kita bisa jual harta itu lalu kita gunakan untuk biaya anak ini sekolah. Dan itu yang lebih baik. Bisa jadi hartanya habis, tapi anak ini jadi anak yang berilmu. Ketimbang tidak disekolahkan, sedangkan nanti dia sudah dewasa dan hartanya masih banyak, bisa jadi dia tidak pandai menjaga hartanya sendiri. Karena tidak dikasih pendidikan yang baik. Nah, di antara yang dibutuhkan oleh anak-anak yatim itu adalah termasuk pendidikan. Termasuk kasih sayang dan juga pendidikan. Karena anak yatim ini, ya kita lihat ya, kenapa banyak terjadi anak-anak yang naudzubillah akhirnya menjadi nakal, akhirnya tidak karu-karuan, pergaulan bebas. Biasanya karena tidak terdidik dengan baik oleh orang tuanya. Apakah orang tuanya itu pisah? Apa rumah tangga yang pisah, broken home, atau memang orang tuanya sudah meninggal dunia, tidak terurus, sehingga anak ini tidak terdidik dengan baik? Resikonya
yang dampaknya kita yang merasakan. Anak ini mungkin naudzubillah akhirnya jadi preman misalkan. Yang jadi dampak buruknya siapa? Kita yang merasakan. Dia akhirnya menjadi preman, bahkan ada yang jadi maling. Ya gara-gara tidak diurus dengan baik. Makanya dalam syariat Islam mengurus anak yatim itu pahalanya besar. Dan untuk mengurus anak yatim itu bukan tugas individu, tapi ini tugas kolektif. Dalam satu perumahan, dalam satu kampung, satu RW, satu RT, kita harus peduli melihat apakah ada di lingkungan kita ini anak yatim. Ini tugas kita semuanya. Apalagi tugas yang paling besar adalah Pak RT-nya, Pak Kepala Desanya. Dia yang bertugas, yang paling berat tugasnya untuk menjaga anak-anak yatim ini. Di lingkungan kita, adakah anak yatim yang perlu kita bantu, yang perlu butuh pendidikan, yang perlu disayangi? Ini harus kita lihat. Jadi hidup itu tidak hanya individual, tapi kita harus melihat kanan dan melihat kiri. Apakah ada anak yatim di sekitar kita? Kalau tidak ada, maka mungkin di lain RT, di lain RW, atau di lain perumahan, atau di lain kampung. Apakah ada di antara kampung sebelah, tetangga kampung yang memang ada anak yatim? Ini mereka butuh kasih sayang, butuh perhatian. Dan agama Islam sangat memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang mau menjaga harta, mau merawat anak yatim tersebut. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai perintahkan 2 nabi untuk menjaga anak yatim itu, termasuk menjaga harta anak yatim. Dalam surat Al-Kahfi, yaitu Allah berfirman, wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinah fakana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa istakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Surat Al-Kahfi ayat 82. Adapun tembok yang runtuh itu, jadi Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam memperbaiki tembok dinding anak yatim yang sudah rusak. Ya. Adapun tembok ini yang rusak ini adalah punya 2 anak yatim di kota tersebut, dan pada rumah tersebut di bawahnya kanzul lahuma, ada harta karun untuk mereka berdua. Wa kana abuhuma shalihan, dan bapak mereka dulu adalah orang yang soleh. Jadi Masya Allah ya, ini diantara manfaatnya orang tua yang soleh, Allah akan menjamin anak-anaknya, Allah yang menjamin. Bapak Ibu, kalau kita jadi orang tua yang soleh, mau mati kapanpun silakan, bebas. Gak mikir nanti anak saya makan apa, nanti anak saya gimana kehidupannya, gak usah mikir. Kalau kita benar-benar soleh, karena Allah yang menjamin untuk anak keturunan kita. Ini Allah sampai menjaga harta karun ini karena orang tuanya itu orang tua yang soleh. Allah jaga harta itu untuk anak-anaknya. Sampai seperti itu Allah menjaga karena berkat kesolehan orang tua. Ini luar biasa. Dan 2 nabi ini, Nabi Khidir dan juga Nabi Musa alaihissalam, mereka membangun rumah itu kembali lantaran untuk menjaga harta anak yatim tersebut. Jadi untuk menjaga anak yatim, menyayangi anak yatim, itu bukan hanya syariat di Nabi Muhammad, bukan hanya syariat di syariatnya Rasulullah, tapi dari zaman dahulu itu memelihara anak yatim sudah disyariatkan. Karena ini adalah bentuk kepedulian sosial yang luar biasa. Tapi kalau orang sudah tidak peduli dengan anak yatim, itu menunjukkan kerusakan tatanan kehidupan di satu masyarakat. Berarti nilai sosialnya sudah kelihatan sangat berkurang. Kalau tidak memelihara, tidak mempedulikan anak yatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini atau kahakada. Aku bersama orang-orang yang memelihara anak yatim di surga nanti seperti ini. Beliau mengisyaratkan 2 jarinya, artinya kedudukan nanti di surga orang yang memelihara anak yatim
dekat sekali dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya, orang yang memelihara anak yatim di surga, dia kedudukannya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kedudukan yang sangat mulia. Rasulullah di surga nanti mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, melebihi seluruh makhluk, melebihi seluruh manusia. Nah, orang yang memelihara anak yatim nanti akan dekat tempatnya di surga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini adalah anjuran yang sangat besar dari agama Islam untuk bagi mereka orang-orang yang memelihara anak yatim. Kemudian ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau kita tidak bisa merawat ataupun memelihara anak yatim, setidaknya jangan mendolimi anak yatim, alias jangan menyerobot harta anak yatim. Kalau kita nggak bisa bantu anak yatim, setidaknya jangan mengambil haknya anak yatim. Jadi sebagian orang bantuan untuk anak yatim pun disunat ya, jadi korupsi. Naudzubillah. Bantuan untuk fakir miskin, bantuan untuk anak yatim, ini semua dikorupsi oleh mereka. Udah tidak bisa bantu, malah ngambil haknya. Ini yang paling parah. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an secara tegas ya menyebutkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat? Orang-orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadhu'ul yatim. Mereka itulah orang-orang yang mengherdik anak yatim. Mengherdik ya, dibentak, tidak ada kasih sayang kepada anak yatim, dan juga tidak ada kasih sayang ini ya, mengambil harta anak yatim, menyerobot hak anak yatim. Ini adalah orang-orang yang pasti tidak percaya dengan hari kiamat. Ataupun keyakinan dia tentang hari kiamat itu sangat minim. Kalau orang betul-betul yakin kita nanti dibangkitkan di hari kiamat, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, tentu dia takut untuk makan harta anak yatim. Takut untuk menyerobot harta anak yatim. Kalau dia betul-betul percaya nanti ada hari kiamat. Tapi kalau orang tidak terlalu percaya dengan hari kiamat, ya, maka dia bebas untuk mengambil harta anak yatim. Naudzubillah min dzalik. Baik, ini bab yang ke-8. Kita lanjutkan bab yang ke-9, al-kabiratut tasiyah. Dosa besar yang ke-9 yaitu al-kadzibu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dosa besar. Dan dosa besar model seperti ini akibatnya sangat fatal. Kenapa? Karena dia akan menyebabkan kesesatan di tengah-tengah umat Islam. Kebanyakan manusia atau khususnya umat Islam, kenapa mereka berbeda-beda paham? Kenapa jadi berpecah belah di tengah-tengah umat Islam? Kenapa umat Islam itu selalu berbeda pendapat? Dan seterusnya, sebab terbesar karena ada oknum-oknum yang sengaja berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidak sedikit orang yang sengaja berdusta atas nama Nabi, membuat hadis palsu. Ini yang biang kerok membuat perpecahan terjadi di tengah-tengah umat Islam. Jadi kenapa para ulama itu bisa berbeda pendapat? Ya, karena hadisnya itu berbeda. Kalau hadisnya itu ternyata dipalsukan, otomatis itu menyebabkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Namun alhamdulillah, para ulama kita, para ahlul hadis, mereka betul-betul mewakafkan hidupnya untuk meneliti hadis-hadis ini. Mereka meneliti siapa yang meriwayatkan, siapa yang menceritakan, orangnya seperti apa, apakah hafalannya itu hafalannya itu kuat, apakah orangnya itu jujur, apakah perilakunya baik, semua diteliti oleh para ahlul hadis. Sehingga hadis yang sampai kepada kita, alhamdulillah sudah ada catatan ini hadisnya sahih, ini hadisnya dhaif,
ini hadisnya palsu. Nah, tapi untuk menjelaskan, ternyata ada oknum-oknum yang sengaja membuat hadis tersebut. Dan kadangkala tidak disadari oleh kebanyakan orang awam. Kalau seorang ustadz atau seorang yang belajar ilmu agama, paham ilmu hadis, para ulama, mereka mungkin bisa membedakan, oh ini hadisnya palsu, ini hadisnya sahih. Tapi kalau orang Arab, orang-orang awam itu bisa terjebak dalam hadis-hadis palsu. Ketika ada tulisan artikel yang datang ke grup WhatsApp kita menyebutkan barang siapa yang membaca zikir ini pada malam ini akan mendapatkan ini, rizkinya akan dilipat gandakan, keluarganya akan dijaga, dan barang siapa yang tidak menyebarkan akan diancam, ya. Besok akan terjadi seperti ini. Nah, banyak yang beredar di media sosial, termasuk di grup-grup WhatsApp yang kita miliki. Nah, ini kebanyakannya itu adalah hadis-hadis palsu yang mengatasnamakan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dosa besar dan ancamannya sangat berat. Di sini kata beliau, waqad dhahaba ta'ifatun minal ulama ila anna al-kadhiba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kufrun. Ya, binaklin anil millah. Dan para ulama telah sepakat, ya, atau banyak di antara ulama yang sepakat bahwasannya berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kafir dan telah keluar dari agama Islam. Kalau orang sengaja berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu telah kafir, keluar dari agama Islam. Ini tentunya pendapat dari Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan seperti ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Para ulama berbeda pendapat. Apakah orang yang berdusta atas nama Nabi ini kafir atau tidak? Nah, di sini beliau menekankan yang dimaksud dengan kafir itu adalah wala raiba anna ta'ammadal kadhiba 'ala Allah wa rasulihi fi tahlili haramin aw tahrimi halalin kufrun mahdha. Dan tidak diragukan lagi orang yang sengaja berdusta atas nama Allah atau berdusta atas nama Rasulullah dalam rangka menghalalkan yang diharamkan dan mengharamkan yang dihalalkan, ini pasti kafir. Nah, kalau yang seperti ini tentu semua ulama sepakat. Dia berdusta atas nama Nabi dalam rangka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ini jelas kafir. Wa inna masya'nu fil kadhibi alaihi fi siwa dzalik. Adapun yang dimaksud dengan orang yang berdusta atas nama Nabi adalah yang selain daripada hal tersebut. Selain daripada yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jadi sebagaimana kita singgung di awal, Imam Az-Zahabi berpendapat kalau siapapun yang berdusta atas nama Nabi, apakah mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, semuanya kafir. Namun ini diperselisihkan oleh para ulama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, inna kadhiban ala alayya laisa kakadiban ala ghairi. Sesungguhnya berdusta atas namaku itu tidak sama dengan berdusta atas selain dariku. Berdusta atas nama Nabi itu tidak sama dengan berdusta atas selain dari Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siap-siap atau dia persiapkan kaflingnya, tempat kembalinya di neraka. Ini secara sengaja. Kalau orang memang tidak sengaja, alias dia memang tidak tahu, dia menyebarkan sebuah artikel, sebuah tulisan, dan di situ ada hadis palsu, dan memang dia nggak tahu. Dia membaca kok bagus artikelnya, ya, motivasinya itu luar biasa. Akhirnya dia sebarkan artikel itu, tulisan tersebut, dan dia nggak tahu ternyata itu hadisnya palsu. Nah, kalau tidak sengaja, insya Allah tidak berdosa. Tapi kalau orang sudah tahu ini hadisnya palsu dan dia sudah mendengar keterangan dari para ulama, tapi kok masih sengaja menyebarkan, ini hati-hati, terkena ancaman, yaitu siap-siap kaflingnya di mana? Di neraka. Dan ini berarti peringatan bagi kita agar selalu waspada. Hati-hati ketika ingin
menyebarkan tulisan-tulisan agama, tulisan-tulisan tausiah, harus waspada, hati-hati, dicek kembali. Paling tidak kita bertanya kepada orang yang mungkin lebih tahu. Bagaimana Ustadz, misalkan tulisan ini apakah sesuai hadisnya sahih atau tidak? Paling tidak kita bertanya kepada orang yang lebih tahu sebelum kita menyebarkan. Tapi kalau di situ hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim misalkan, ini insya Allah sudah aman. Ada tulisan menyebutkan hadis Nabi dan di dalam kurungnya atau pada catatannya itu riwayat Bukhari dan Muslim, insya Allah ini aman. Silakan disebarkan. Tapi kalau riwayat masih Tirmidzi, riwayat masih Nasai, riwayat Abu Dawud, riwayat Ahmad, ini butuh ada yang mensahihkannya. Riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Az-Zahabi, berarti hadisnya aman, sahih. Riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi, nah ini berarti aman, sahih. Tapi kalau riwayat HR Tirmidzi titik, nah ini perlu waspada, jangan langsung sebarkan. Pertanyakan dulu, ini benar-benar sahih atau tidak? Kecuali kalau riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh biasanya Syekh Al-Albani, insya Allah sudah aman. Atau disahihkan oleh Syekh oleh Imam Az-Zahabi, atau disepakati oleh Al-Hakim. Nah ini berarti hadisnya aman. Kalau belum seperti itu, kita perlu mengecek kembali supaya jangan terkena hadis yang palsu, apalagi hadis yang lemah, apalagi hadis yang palsu. Tapi kalau Bukhari Muslim aman. Sambil merem insya Allah nggak apa-apa. Jadi baca sambil merem sudah di-share ya, insya Allah aman. Nah ini diantara metode kita untuk meneliti apakah yang kita sebarkan itu benar atau tidak, melihat hadis-hadis seperti itu. Kemudian di sini kata beliau, waqala, Rasulullah juga bersabda, man ruwa anni haditsan wa huwa yara annahu kadzib fa huwa ahadul kadzibaini falahun bihadza fa huwa ini sampai di sini, fa huwa ahadul kadzibain. Barang siapa yang meriwayatkan sebuah hadis dan dia tahu hadis itu adalah hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka dia salah satu orang yang berdusta. Dia juga berdusta, orang yang membuat hadis ini juga berdusta. Jadi ini yang kita singgung tadi, hati-hati ketika menyebarkan tulisan yang ada hadisnya. Karena kalau dia tahu ternyata hadisnya itu palsu, dia salah satu orang yang berdusta atas nama Nabi. Dan apa balasan orang yang berdusta atas nama Nabi? Siapkan apa? Kaflingnya di neraka. Kemudian falahun bihadza anna riwayah al-maudhu' la tahil ya. Oleh karena itu riwayat hadis palsu itu tidak halal, tidak boleh. Terutama dalam ilmu hadis, meriwayatkan hadis palsu itu tidak boleh. Apapun bentuknya, motivasinya seperti apapun, tidak boleh diriwayatkan. Boleh diriwayatkan tapi jangan mengatasnamakan nama Nabi. Qala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taharatu satrul iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ini hadis palsu, jangan kita sebarkan. Ya. Yang betul adalah at-tuhuru satrul iman, ya. At-tuhuru, kesucian itu adalah sebagian daripada iman. Kalau at-taharatu berarti ini bukan hadis Nabi. Yang dipermasalahkan itu adalah mengatakan Rasulullah bersabda. Di depannya ada Rasulullah bersabda. Kalau kita mengatakan kebersihan itu sebagian daripada iman tanpa mengatasnamakan Nabi, ini aman. Tapi kalau sudah mengatasnamakan Nabi bersabda, hati-hati. Karena kita sudah mengatasnamakan nama Nabi. Apalagi kalau di media sosial sekarang tersebar Rasulullah bersabda inna maqali ma'allah, inna maqali ma'allah. Nah, ini sudah jelas hadis palsu. Jadi dengan bahasa nggak tahu apakah bahasa semut atau bahasa yang lain ya disebutkan inna maqali ma'allah,
mengatasnamakan nama Nabi. Hati-hati ya. Jadi apa sebabnya kenapa orang itu sering atau mereka berani membuat hadis-hadis palsu? Biasanya karena kepentingan duniawi. Dia pengen dekat dengan penguasa, dapat kedudukan, posisi di jabatan di kekuasaan, di pemerintahan, dia buatkan hadis-hadis palsu untuk mendukung pemerintahan ini. Rasulullah bersabda, barang siapa yang eh, barang siapa yang taat kepada pemimpin ini, maka dia akan masuk surga. Jadi menyebut nama pemimpin ini. Nah, orang-orang seperti ini pengen dapat kedudukan di pemerintahan, jadi bikin hadis palsu. Dan disebutkan oleh para ulama hadis, orang yang paling banyak membuat hadis-hadis palsu itu adalah orang-orang Syiah Rafidhah. Ini yang paling banyak membuat hadis-hadis palsu, berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, wa aktsarun nas kadziban ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa ar-Rafidhah asy-Syiah. Sesungguhnya manusia yang paling banyak berdusta atas nama Rasulullah adalah orang-orang Syiah Rafidhah, fa innahu la yujadu fi tawaifin ahlul bidah ahadun aktsaru minhum. Sesungguhnya tidak ada kelompok ahlul bid'ah yang lebih banyak membuat hadis palsu daripada orang-orang Syiah. Jadi mereka membuat hadis palsu untuk mendukung imamahnya mereka, kepemimpinan imam-imamnya mereka. Untuk mendukung itu mereka bikin hadis-hadis palsu. Atau karena kecintaan mereka kepada ahlul bait, mereka sengaja bikin hadis-hadis palsu. Dan itu dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab hadis seperti Mustalahul Hadis, sudah dijelaskan oleh para ulama. Allahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan lebih dahulu.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi inilah kedua bab yang kita pelajari, dosa besar yang ke-8, makan harta anak yatim dengan zalim, dan dosa besar yang ke-9 yaitu berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling banyak berdusta atas nama Nabi adalah orang-orang Syiah Rafidhah yang mendukung imamnya mereka membuat hadis palsu. Dan juga orang-orang yang punya kepentingan, apakah kepentingan dapat jabatan, kekuasaan, ataupun kepentingan bisnis, ya, al-binjanu dawaun likulli da. Terong itu adalah obat segala penyakit. Jadi ada yang berdusta atas nama Nabi mengatasnamakan terong, mengatakan terong itu obat segala penyakit. Ditelusuri yang membuat penjual terong. Ya, mohon maaf ya, mungkin bukan yang jual sayur terong, jangan apa tersinggung. Ini contoh saja ya. Karena pengen terongnya laris, akhirnya mengatasnamakan nama Nabi. Terong ini obat segala penyakit itu. Nah, ini juga banyak ya orang-orang seperti itu yang membuat hadis palsu. Dan juga ada juga yang menyebarkan hadis-hadis palsu tersebut, atau mereka menyebarkan hadis-hadis dhaif dengan mengatasnamakan motivasi agar orang itu semangat beribadah, takut terhadap neraka, juga sengaja menyebarkan hadis-hadis palsu atau hadis-hadis yang dhaif. Bagaimana dijelaskan oleh para ulama, kitab-kitab yang banyak sekali hadis dhaif seperti kitab Fadhailul Amal, Fadilah Amal, yang sering dipakai oleh Jama'atut Tabligh ya. Ini termasuk kitab yang memang banyak hadis-hadis yang dhaif, yang lemah, bahkan palsu. Jadi hati-hati ketika mendengar hadis-hadis seperti itu. Harus kita teliti siapa yang mensahihkan. Karena tujuannya cuma ingin mengajak manusia, memotivasi manusia agar mau semangat ibadah, semangat meninggalkan maksiat, tapi tidak mempedulikan kedudukan hadis. Jadi sangat penting sekali mengetahui kedudukan hadis itu, karena itulah agama. Sumber agama itu Al-Quran, hadis. Kalau sumbernya keliru, berarti nanti rentetannya itu sangat akan keliru, berbahaya. Jadi kita perlu waspada. Allahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang tanyakan, kami persilakan. Kita bingung, ada tulisan yang masuk ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya, dan kita bingung melihat atau memilih mana yang sahih, mana yang benar, mana yang dhaif. Maka usahakan bisa menyaring. Bisa menyaring itu kita punya patokan. Tulisan kalau bersumber dari akun-akun sunnah, akun-akun yang berpemahaman salafus soleh, insya Allah sangat menjaga amanah ilmiah. Jadi kalau kita pakai sumbernya tersebut, akun tersebut, yang mengirim itu atas nama akun ini, insya Allah kita tenang. Karena biasanya sangat teliti masalah hadis. Nah, yang kita masih bingung itu kalau sumbernya itu belum jelas juga. Ini tulisan datang dari siapa, ustadznya juga mungkin siapa. Ini yang kadang masih bingung. Kalau masih ragu-ragu, Rasulullah memberikan arahan, kalau kita ragu-ragu dalam apapun, tinggalkan. Ini saya nggak tahu pasti benar atau enggak, dan sumbernya juga nggak tahu pasti saya. Kalau gitu mendingan ditahan, nggak usah disebarkan. Atau paling tidak kita bisa bertanya terlebih dahulu kepada siapa yang kita kenal, ustadz atau siapa yang bisa kita kenal, kita bertanya apakah ini benar hadisnya, tulisannya ini seperti ini pemahamannya, baru kita silakan sebarkan. Jadi ini caranya. Di antara
Ya alhamdulillah sekarang akun-akun yang sesuai sunnah yang sangat teliti dalam masalah hadis seperti Muslim or ID, kemudian Yufid atau punya beberapa yang dimiliki oleh ustadz-ustadz tertentu, ya, Rumaiso dan yang lainnya. Insya Allah ini kita aman karena biasanya mereka sangat teliti dalam masalah hadis dan dimuatkan. Ini bahkan nomornya pun dimuatkan. Ini hadis nomor sekian, nomor sekian. Insya Allah aman. Kemudian hadis dhaif atau bahkan hadis palsu sebab perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Ini benar. Tapi apakah ini yang membuat umat Islam terpecah menjadi 73 golongan? Maka bukan seperti itu, ya. Rasulullah mengatakan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang satu masuk surga, yang 72 berada di neraka. Nah, sebab perpecahan umat ini ya tidak dijelaskan apakah itu karena hadis tadi, hadis-hadis yang palsu atau apa. Tapi ini menjadi sunnatullah, umat ini akan terpecah. Ya. Nah, hadis-hadis yang palsu atau hadis-hadis yang dhaif itu yang menyebabkan umat semakin terpecah, umat semakin bingung. Jadi sudah 73 ini sudah pecah, dipecah lagi dengan pemahaman dari hadis-hadis yang palsu lagi. Nah, ini sebab. Jadi semakin ruwet, ya. Semakin jauh dari sumber yang benar. Jadi alhamdulillah di zaman kita ini sudah ada para ulama yang fokus mempelajari hadis. Dari zamannya Syekh Al-Albani, kemudian di zaman kita sekarang ada Syekh Abbad, ya. Ini juga ahlul hadis di zaman kita sekarang yang berada di kota Madinah, guru besar di Masjid Nabawi, ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya. Ini beliau ahlul hadis. Dan juga para penuntut ilmu, ya, juga banyak yang belajar hadis. Doktor, ya, mempelajari hadis-hadis yang sesuai dengan sumbernya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tinggal kita mau bertanya, mau belajar. Allahu a'lam bishawab. Baik. Kita perlu mengetahui ciri. Karena mungkin kita nggak tahu secara keseluruhan atau nggak tahu secara detail. Paling tidak ada patokan, ada ciri-ciri untuk membedakan ini hadis sahih, ini hadis palsu. Ciri yang pertama, kalau hadis palsu itu pasti sangat aneh. Yang pertama ini kedengarannya aja sudah sangat aneh. Ini yang pertama. Contoh tadi, barang siapa yang tidak menyebarkan tulisan ini akan mendapat ini dan ini. Atau terjadi pada tanggal sekian-sekian akan terjadi hari kiamat. Pasti sudah sangat aneh. Dari situ udah ketahuan. Ini sudah menyelisih kaedah-kaedah yang baku. Ini pasti palsu. Ini aneh, ya. Kemudian yang kedua yaitu dengan periwayatnya, perawinya. Kalau hadis yang sahih biasanya disebutkan siapa yang meriwayatkan. Apakah Bukhari, Muslim, An-Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad, Al-Hakim. Ini para ahli hadis yang meriwayatkan hadis. Kalau tidak disebutkan perawinya, ini kita perlu mencurigai. Jangan-jangan ini hadis palsu. Nah, kalau ada perawinya, kita juga perlu teliti kembali. Ini siapa yang mensahihkan? Misalkan riwayat An-Nasai. Berarti kita juga perlu meneliti siapa yang mensahihkan hadis tersebut.
Yang paling aman adalah ketika hadisnya itu riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Atau biasanya menggunakan kalimat muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih berarti disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang pasti sahih. Jadi kalau hadis muttafaqun alaih pasti sahih. Bukhari pasti sahih, Muslim juga insyaallah pasti sahih. Nah, kalau riwayat ini insyaallah kita sudah jadi patokan. Oh, ini berarti aman. Kalau selain daripada ini yang perlu kita harus teliti kembali. Ini patokannya. Kemudian yang kedua tadi bacaan ketika sujud. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hati Bani Adam itu di antara dua jari Allah. Dan Allah bebas kapan saja membolak-balikan hati manusia. Atau hadis yang lain beliau juga mengatakan untuk perbanyak membaca doa ketika sujud. Aqrabu ma yakunu abdu ilallah, paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah bahwa sajid, ketika sedang sujud, kata beliau, fa'aksiru ad-du'a, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Nah, perbanyak doa ketika sujud itu kondisinya seperti apa? Apakah kita sebagai makmum atau sebagai imam? Ini perlu dilihat kondisinya. Kalau kita sebagai imam, maka harus memperhatikan kondisi tata krama ketika sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu ada tata kramanya, ada adab-adabnya. Jangan sampai membuat orang itu merasa kelamaan, jangan sampai membuat orang itu tidak khusyuk. Ini semua adab dalam sholat berjamaah. Nah, imam bertanggung jawab untuk menjaga itu semua. Apakah memilih surat, jangan kepanjangan, takut orang itu ada yang sibuk atau ada yang sedang mau buang air besar, buang air kecil ke kamar mandi, atau ada anak yang sedang menangis. Ini harus dilihat keadaan. Baik. Nah, bagi seorang imam maka tidak memperlama sujud karena dia harus melihat situasi jamaah. Tapi kalau bagi makmum ketika imamnya lama, alhamdulillah, bukan malah mengeluh. Jadi bagi imam jangan memperpanjang sujud. Tapi kalau bagi makmum ketika imam sujudnya lama, jangan mengeluh, tapi apa? Perbanyak baca doa. Imam dituntut untuk jangan membuat jamaah kelamaan. Makmum ketika imam kelamaan bersyukur, alhamdulillah kita perbanyak baca doa. Nah, perintah perbanyak baca doa ketika sujud itu tidak ketika sholat berjamaah saja. Ketika sholat tahajud, sholat sendirian, silakan perbanyak sujud, perbanyak ruku, banyak baca doa ketika itu. Dan apakah harus 10 kali? Disunahkan 3 kali. Yang sesuai sunnah itu 3 kali. Sesuai tuntunan sholat Nabi, karangan Syekh Al-Albani dan juga yang lainnya, itu bacaan 3 kali. Sunnah 1 kali wajib. Kalau 1 kali saja boleh, tapi sesuai sunnahnya membaca sebanyak 3 kali. Bagaimana kalau lebih dari itu? Silakan. Tidak ada batasannya. Silakan baca lebih. Allahu a'lam bishawab. Kalau kita ingin baca doa, silakan baca doa sujud terlebih dahulu 3 kali, kemudian baru kita baca doa-doa yang lain. Para ulama berbeda pendapat bagaimana kalau doanya itu menggunakan bahasa kita, tidak harus bahasa Arab. Sebagian membolehkan. Tapi kalau kami menyarankan usahakan menggunakan bahasa Arab. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ataupun yang lain menggunakan bahasa Arab. Allahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian. Satu lagi. Baik. Adab seorang imam tentunya ya mengkondisikan jamaahnya. Misalkan ya sebelum dia memulai membaca surat Al-Fatihah di rakaat yang kedua misalkan, paling tidak dia juga mengetahui kondisi jamaah sudah bangkit atau belum. Jangan sampai jamaahnya baru mau bangkit, belum tegak lurus, imam sudah mulai baca. Ini juga harus diperhatikan supaya jangan menimbulkan jamaah itu kurang puas atau jamaah itu kurang khusyuk. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi untuk menjaga kekhusyuan jamaah, termasuk juga
membaca doa iftitah. Memang membaca doa iftitah itu hukumnya sunnah. Jadi bukan menjadi rukun atau syarat dalam sholat. Tapi kita ya disunahkan untuk membaca doa iftitah. Maka seorang imam dia berusaha menjedah waktu takbir dengan membaca surat ya sekira-kira doa iftitah itu selesai dibaca. Nah, ini adab seorang imam. Jadi ini hanya melihat sikon gimana baiknya mengatur kondisi jamaah tersebut. Allahu a'lam bishawab. Kalau imam sudah membaca surat, ya kita iftitahnya berhenti, jangan dilanjutkan. Karena kita ditugaskan untuk mendengarkan. Fa idza quri'al Qur'an fastami'ulah. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkan. Ini perintahnya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian ya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.